semuanya. Malam. Saya mewakili kelompok 2 dan ini mempresentasikan pengantar PPKI. Yang pertama, PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki peran penting dalam mengesahkan dan menegakkan dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, latar belakang pembentukan PPKI. Setelah proklamasi, kebutuhan akan struktur pemerintahan yang jelas dan efektif sangat mendesak. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemerintahan Indonesia dan mengatur berbagai aspek penting negara yang baru merdeka. Ketiga, tugas utama PPKI. Tugas utama PPKI meliputi pendidikan Pancasila sebagai dasar negara, penyusunan undang-undang dasar, dan pembentukan kabinet. PPKI juga bertanggung jawab untuk menetapkan wilayah-wilayah administratif negara yang baru terbentuk. Selanjutnya ada struktur PPKI. PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Selain itu, PPKI juga terdiri dari anggota-anggota yang mewakili berbagai daerah dan latar belakang yang mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Yang kelima, sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan, salah satu pencapaian signifikan PKI adalah mengesahkan teks proklamasi kemerdekaan yang telah dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks ini menjadi fondasi awal negara Indonesia yang merdeka. Yang ketujuh, pembentukan Kabinet PPKI juga bertugas membentuk Kabinet pertama Republik Indonesia. Dalam sidang kedua, PPKI mengangkat 12 kementerian yang akan membantu menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program-program pembangunan negara. Yang kedelapan, pengaturan wilayah. PPKI menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi. Hal ini penting untuk membangun struktur pemerintahan yang efisien dan memastikan adanya pengelolaan yang baik di tingkat daerah. Yang sembilan, fungsi KNIP sebagai lembaga perwakilan rakyat. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. KNIP membantu PPKI dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan menyerapkan aspirasi rakyat. Sidang kedua PPKI berlangsung pada 19 Agustus 1945, di mana selain pembentukan kabinet juga dilakukan pembahasan mengenai pengaturan administrasi pemerintahan dan tugas-tugas kementerian yang baru dibentuk. Lembaga negara dan nasional memegang kewajiban untuk berada pemerintahan. Peran PPKI dalam memperkuat negara. Peran PPKI dalam mempersiapkan struktur pemerintahan dan menyusun dasar hukum sangat penting bagi kelangsungan negara yang baru merdeka. PPKI berhasil meletakkan fondasi yang kuat bagi Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi PPKI selama masa kerjanya. PPKI dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk situasi politik yang tidak stabil dan ancaman dari pihak-pihak yang ingin menggunakan kemerdekaan Indonesia dengan mengganggu kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PPKI tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugas. Barisan PPKI di dalamnya terletak pada pengusahaan Pancasila dan penyusunan undang-undang dasar 1945.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya atau menanyakan maksimal apa? Silakan. Ya, nama dan jurusan serta apa yang ditanyakan. Mohon izin, nama saya Rahmadi dari Prodi Teknik Mesin. Saya ingin menanyakan apa sih dampak dari keputusan PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi sistem politik di Indonesia dalam dekade-dekade berikutnya. Apa dampak dari keputusan PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang 1945 dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi sistem politik di Indonesia dalam dekade-dekade berikutnya. Dampak hukum negara. Dampak dari keputusan PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 baik secara umum yaitu dampak umumnya dasar hukum negara Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia. Terus ada identitas nasional, sistem pemerintahan dan hak dan kewajiban warga negara. Kalau dari dampak politiknya, stabilitas politik, legitimasi kekuasaan, pembagian kekuasaan, landasan demokrasi dan konflik politik. Kesimpulannya, putusan PPKI itu mengesahkan Undang-Undang 1945 memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam bagi bangsa Indonesia baik dalam aspek hukum, politik maupun sosial budaya. Undang-Undang 1945 menjadi warisan yang sangat berharga dan terus relevan hingga saat ini. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dilawan Remaja dari Teknik Elektro. Saya ingin bertanya, apa saja masalah yang dihadapi dalam sidang PPKI dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Sidang PPKI atau PPKI. Oh, kenapa? Dan penyelesaiannya. Dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Sidang panitia izin jawab ya. Sidang panitia Persiapan Pernikahan Indonesia PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 tidak memiliki masalah khusus. Namun sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya Undang-Undang milik Soekarno. Pada sidang untuk mengamankan istilahnya tidak ada masalah untuk dalam sidang PPKI. Lanjut ini. Oke, saya bantu jawab. Jadi di dalam sidang PPKI itu kan pasti ada masalahnya kan. Itu salah satunya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat ini itu golongan muda menginginkan langkah-langkah cepat dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, penyelesaiannya itu melalui musyawarah mufakat dan kompromi akhirnya diputuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu ada juga permasalahan di tekanan dari luar. Tekanan dari luar ini waktu itu kan Indonesia baru merdeka ya. Nah, itu mendapatkan tekanan dari pihak asing, terutama Belanda yang ingin menjajah kembali. Nah, penyelesaiannya pemerintah Indonesia berupaya sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi dan perlawanan bersenjata. Mungkin itu aja nama saya. Nambah. Ya, boleh satu lagi. Bagaimana keputusan yang diambil PPKI terkait pembentukan pemerintah setelah kemerdekaan? Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ada lagi yang mau ditanya?
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.